Arsitek itu kan sebenarnya ilmu yang banzi. Lulus itu nggak penting, yang penting pekerjaannya gitu. Palu itu data rumah, kebutuhan rumah itu ternyata setelah kita verifikasi ulang bersama dengan masyarakat dan sebagainya, itu yang fail, yang salah Ya, atau tidak sesuai dengan aturan itu bisa sampai 40%. pikir kenapa bencana itu makin penting. Orang mau miskin, mau kaya, kalau bencana ya kena bencana aja. Ya, Lombok itu rusak beratnya sekitar 70.000 unit rumah. Orang akan mengatakan bahwa rumah yang tahan gempa itu kayu. Tetapi mari kita bayangkan kalau 70.000 rumah meminta dibangun dengan kayu. Padahal untuk membangun satu rumah kecil tipe 36 itu butuh sekitar 6 batang pohon. Maka 6 kali 70.000. Hutan mana yang harus digunduli? Selamat pagi dari studio Urban Talk by Perkim ID. Hari ini kita diskusi dengan Pak Wijang Wijanarko, atau biasanya saya kena ngobrolnya Mas Wijang. Ya. Jadi Mas Wijang ini kuliah di arsitek UGM. Kira-kira yang membentuk sampai dengan hari ini itu apakah, kan ini kalau dilihat dari pengalamannya Mas Wijang ini kan banyak sekali ya. Ada ragamnya lumayan banyak. Apa memang dasarnya suka belajar atau suka penasaran atau apa yang membuat itu belajar macam-macam? Karena kan kalau arsitek itu kan ilmunya tuh tertentu ya. Belajar tentang komposisi, tentang warna, tentang desain konstruksi, tentang struktur gitu. Tapi di sini ada desain universal, ada aksesibilitas, ada kebencanaan, ada kemiskinan perkotaan. Boleh nggak Mas jangan cerita sedikit gitu. Kenapa kok interestnya itu beda sekali sama bayangan pada umumnya orang tentang dunia arsitektur itu seperti apa gitu? Ya, oke. Ya, arsitektur yang saya pahami kan dari arki dan tektun, dari art dan teknonika gitu kan. Nah, dibicarakan arsitek itu kan sebenarnya ilmu yang, mohon maaf kalimat saya, ilmu yang banzi. Dia nggak art banget, tanggung-tanggung. Kalau art dia kalah dengan seniman dong. Tapi kalau teknik banget ya kalah sama orang-orang teknik sipil dan sebagainya. Tapi arsitek itu mempertemukan kedua kubu ini. Maka di dalam bidang itu, maka kemudian kaitannya arsitektur itu kan bicara tentang ruang bagi manusia. Nah, maka bicara tentang sosial dan sebagainya, hubungannya dan sebagainya, ada rumah, ada kota misalnya, ada bangunan. Nah, itulah arsitektur. Dari sana sebelumnya saya belajar tentang arsitektur. Memang saya sangat dipengaruhi pemikirannya Romo Mangun, misalnya begitu. Sehingga dalam proses belajar, ya secara literally saya memang belajar di arsitektur UGM. Sebelumnya saya dari D3 YKPN. Kemudian S1 saya di Gajah Mada. Nah, tetapi sebetulnya yang lebih banyak membentuk saya adalah proses magang saya. Ya, mohon maaf bagi teman-teman yang lain mungkin jangan ditiru. Saya itu kuliahnya lebih banyak bolosnya daripada kuliahnya, gitu. Kecuali urusan studio gitu. Tetapi bolos saya bukan kemana-mana. Saya biasanya ikut para dosen. Saya belajar dari beliau-beliau memahami tentang arsitektur, baik dari bangunannya, dari bagaimana kaitannya bangunan itu dengan lingkungannya, lingkungan dengan sosialnya, tentang permukiman, bagaimana Romo Mangun, misalnya ya. Saya tidak sempat belajar dari Romo Mangun, tapi belajar dari karya-karyanya, bagaimana Code, sebuah rumah bagi kawasan permukiman bagi kelompok menengah ke bawah, yang sampai mendapatkan penghargaan Aga Khan Award. Ini sangat membekas bagi saya. Itu yang membuat proses-proses saya lebih banyak magangnya, sehingga ketemu orang, ketemu seniman, belajar seni, ketemu masyarakat sipil, belajar apa lagi, ketemu ahli sosial, ketemu antropolog, ketemu arsitek sendiri, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian akhirnya entah kenapa saya berjalan-jalan di area-area itu. Ya, mungkin itu yang menginspirasi ya, kenapa kok dari satu proyek ke proyek yang lain. Karena rata-rata arsitek tuh kalau udah lulus terus bangun rumah dulu, ya. Atau bangun masjid yang volunteer gitu ya. Jadi memang kalau dilihat setelah lulus ini kayaknya banyak sekali gitu berturut-turut gitu proyek dari satu dengan yang lain. Jadi memang kebanyakan orang itu kan pengennya lulus dulu baru dia kerja gitu. Waktu itu kan kayaknya lulus itu nggak penting, yang penting pekerjaannya gitu. Kalau itu Mas Wijang masuk mazhab yang mana?
saya mazhab yang semuanya penting itu, makanya Oh semuanya saya gitu. coba. Oh gitu. Karya desain saya yang pertama itu adalah pemasangan guiding block di Malioboro. Tahu guiding block ya? Oh, Guiding oke. block itu tegel pemandu kuning untuk teman-teman tunanetra. Pada Mhm. saat yang bersamaan saya memasang guiding block di Malioboro, tapi sekaligus saya membantu proses jadi junior arsitek untuk desain pasar seni Gabusan, kemudian apa namanya Hmm. Stadion Bantul, itu kira-kira begitu ya. Hmm. Sama-sama pentingnya, maka Sama-sama dikerjain ya. sama-sama sama-sama dikerjain dan sama-sama menariknya menurut saya. Iya ya, betul betul. Jadi memang tantangan tersendiri karena sekarang itu kan eranya agak sedikit berbeda ya Mhm, sama mhm, zaman zaman waktu kuliah mhm, dulu mhm. ya Mas Ya, Wijang. Karena sekarang itu kayaknya sangat kaku. Harus lulus. ya, ya. Kalau nggak di DO, disuratin, apalah pokoknya itu gimana caranya supaya segera lulus. Nah, kalau bicara tentang pengajaran Mhm, yang ada saat ini, itu kira-kira hal menarik apa yang di antara semua pengalaman nih, mhm, mhm. mana yang sebaiknya harus masuk di pelajaran gitu. Eh, Tapi dulu belum ada gitu. Oke, eh ini bukan bukan apa menggugat gitu ya, tapi saya ingin mencoba Usul ya, merefleksikan ya. gitu ya dari apa pengalaman saya, Hmm, dari pengalaman saya dan berkomunikasi dengan teman-teman arsitek yang lain gitu. ya. Pertanyaan penting saya adalah kapan sih seorang arsitek yang baru lulus langsung pegang proyek besar? Oh iya, Nggak ada, betul. nggak Betul. ada. Kita lebih banyak diajarkan di bangku arsitek itu kan tentang high class building, high Iya. teknologi gitu-gitu kan. Ya itu penting, menurut saya itu penting. Tapi ada yang sedikit terlupa. Hal yang paling basic yang diminta kepada arsitek yang baru lulus biasanya adalah membangun rumah. Hmm. Latihan dulu lah. Iya, tetapi Kecil-kecil. konsekuensinya rumah itu menurut saya membangun rumah itu jauh lebih sulit Susah, ya betul. dibandingkan membangun gedung sekolah Ya, misalnya begitu. ya, Kalau gedung sekolah itu kita ya, tinggal baca ya. apa peraturannya, Modulnya, modulnya, ya, peraturannya, ya, tinggal dieksekusi bisa, ya. tinggal tambahin ini itulah. Ya, masjid Tapi juga ya, ya lebih hampir sama. gampang Public building itu building. seperti itu. Small public building. Tapi kalau kita ngomong rumah, rumah itu kita mulai harus belajar tentang siapa sih yang mau menghuni rumah, Hmm. hobinya apa, suami istri atau bukan. Misalnya ini hanya dia single parent misalnya begitu, pasti kemudian berbeda. Saya ambil contoh kasus yang paling gampang. Seorang ibu rumah tangga yang suka memasak di dapur, Hmm. dia akan mementingkan dapurnya jauh lebih penting daripada yang lain. Ya, Tapi betul. orang yang bekerja, yang kemudian lebih banyak di luar rumah, dia kepengen rumahnya sangat homey ketika dia tinggal Pulang. Ya. pulang di ruang keluarga, dia bisa nonton TV, bisa macam-macam. Sehingga kemudian yang dipentingkan di ruangan itu. Lah, eh, tidak banyak ilmu yang didapat di bangku kuliah yang bicara tentang ini. Bagaimana mendalami karakter. Nggak bisa kita hanya bicara tentang keteknisannya bahwa, oh ruang itu syaratnya begini. Tapi kemudian kita bagaimana belajar tentang, oh manusia begini, orang karakternya begini, oh pekerjaannya ini, oh hobinya ini, Hmm. cita-citanya ini, keinginan mimpinya ini. Nah, Hmm. itu yang saya merasa tidak mendapatkannya pada saat saya kuliah. Dan itu saya Hmm. ketemukan ketika saya magang. Saya kemudian belajar bagaimana dengan para arsitek senior saya ketemu dengan klien, apa sih yang dibicarakan di awal. Jarang kemudian bicara di awal, kemudian tiba-tiba, oh saya mau bangun ini, kira-kira duitnya berapa? Nggak masuk. Pasti Hmm. akan tanya, ngobrol ngopi dan sebagainya, hobinya apa sih? Oh, suka minum apa dan sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol santai, baru kemudian mengalir dan sebagainya. Hmm. Itu yang saya pelajari dari para Yang utama senior-senior ya. arsitek saya. Oke. Kemudian yang tidak atau belum ketemu. Nah, kalau tadi ditanya apakah yang mau disarankan, kalau boleh sih itu mulai diperkenalkan ke teman-teman di bangku kuliah sehingga kemudian tidak Oh, tergagap-gagap ketika lulus ya. lulus. Iya, Lulus. saya mengalami itu. Karena Hmm. desain pertama saya itu tadi, kemudian yang kedua, saya mulai dari hal yang kecil kok. Desain tempat wudhu, biasanya begitu kalau di masjid itu kan juga spesifik. Bagi lansia seperti apa, anak-anak bagaimana, ternyata berbeda, nggak cuma sekedar hal yang sama. Ya yang sederhana-sederhana itu saja sih. Oke, user friendly. Mhm, Jadi kalau waktu saya sekolah dulu mhm, itu saya pernah sempat untuk diskusi sama teman-teman arsitek yang di Perancis. mhm. Kalau di negara maju itu agak sedikit berbeda. Saya di Perancis itu ada memang mata kuliah yang untuk belajar mendalami karakter. Mereka itu Ah, sampai latihan seni.
Ya, Jadi ya, ya. kayak drama dia kerjakan. Sampai ini selain drama di teater juga menari. Jadi kalau misalnya mereka mendesain untuk sebagai penari, mereka boleh pas kuliah itu ikut les tari di situ supaya tahu space-nya seberapa besar gitu ya. Jadi Ya, 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 mendalami betul. itu. Nah, memang kalau misalnya nih rumah itu memang berat karena yang punya duit siapa, yang belanjain siapa. Biasanya yang diajak diskusi, yang ambil keputusan si bapaknya gitu ya. Tadi diceritain kan, ibunya beda lagi. Oke, jadi sama dengan kebencanaan ya. Kenapa kok kita mau masuk ke kebencanaan? Karena berdasarkan data dari BMKG dan beberapa pusat gempa regional beberapa bulan terakhir itu ada banyak sekali gempa ya. Sampai dengan selama periode bulan Januari 2025 tercatat sebanyak 1.162 kali gempa terjadi di Indonesia selama 1 bulan. Ya, ya, ya. Baik itu yang kencang maupun yang enggak ya gitu. Jadi memang ketika satu goyang yang lainnya juga ketularan gitu. Ring of Fire lokasi Indonesia itu rawan sekali sama bencana Gunung Merapi, gempa maupun tsunami gitu. Belum rentetannya kayak likuifaksi, longsornya gitu masih banyak sekali. Nah, menurut Mas Wijang, apakah kebencanaan ini, ilmu-ilmu yang terkait dengan bencana ini didapat di luar atau di kuliah udah cukup ilmu untuk masuk ke bangku pekerjaan ya? Karena kan kalau misalnya Indonesia itu banyak sekali terjadi, jadi probabilitas satu orang terkena bencana itu sangat besar gitu. Otomatis kita sebagai arsitek kita memastikan dong lingkungan tempat kita tinggal itu aman dari bencana. Nah, apakah ada science awareness yang waktu kuliah itu? Ya mohon maaf, saya tidak menerimakan ilmu itu dari kampus. Tapi saya menerima ilmu itu dari proses belajar saya di luar. Tapi boleh Pak Bu Tia, saya ingin bercerita sedikit. Kebencanaan menjadi concern saya karena saya pernah punya pengalaman yang tidak terlalu baik. Saya ada sedikit trauma tentang hal itu. Ceritanya begini. Lulus kuliah, ya masih awal-awal gitulah. Saya diminta mendesain rumah kakak saya sendiri. Rumah kakak saya sendiri. Dan setelah dipakai, kebetulan istri kakak saya itu mengidap penyakit lupus autoimun, gitu kan, yang dipersyaratkan oleh dokternya tidak boleh mengalami gangguan stressing yang cukup kuat, karena itu akan memicu semuanya. Lupus erythematosus kalau saya nggak salah waktu itu. Nah, pada saat kejadian gempa Jogja, rumah kakak saya adalah bagian yang roboh daripada gempa itu. Terus itu yang membuat saya menjadi sangat membekas sekali. Kenyataan yang harus saya hadapi, kakak saya menderita penyakit itu yang tidak boleh stres, kemudian membangun rumah dengan advice desain dari adiknya yang arsitek. Aduh, sedih banget. Dan roboh. Dan pada saat roboh itulah maka kemudian mana ada orang yang tidak stres melihat rumahnya roboh dan dia hampir kejatuhan semua dinding-dinding itu kan. Tapi untung bisa diselamatkan pada saat itu. Tapi gara-gara dia stres, maka terpiculah penyakitnya sehingga 2 tahun berikutnya dia meninggal. Maka sejak saat itu saya memang semacam memberikan istilahnya. Ya, saya akan ada di tempat panggilan untuk penanganan bencana jika dibutuhkan. Dimanapun, dalam pekerjaan apapun, kalau tiba-tiba ada urusan itu, pekerjaan saya selesaikan, saya pindah ke lokasi itu. Iya, sehingga kemudian hampir 15 tahun lebih saya berada di daerah penanganan bencana itu. Itu yang kemudian semakin hari semakin membuat pembelajaran penting bagi saya gitu. Basicnya memang saya dapatkan di kampus, misalnya bicara tentang rumah yang benar itu seperti apa. Tapi rumah yang benar itu bagaimana diaplikasikan dengan cara yang benar, ini yang seringkali loss dari pandangan kita. Misalnya begini, sebetulnya kampus sudah mengajarkan secara teknik semuanya sudah paham bahwa yang benar membangun rumah seperti ini, sambungan besi harus begini dan sebagainya.
Tapi kadang-kadang kan kita permisif gitu ya. Hmm. Tiba-tiba begini aja nggak apa-apa kok. Kemarin-kemarin nggak apa-apa gitu. Iya. Sehingga kemudian kita melupakan hal yang sangat basic. Nah, di sisi yang lain, kita itu hidup di daerah yang sangat rawan bencana. Iya. Bahkan beberapa teman kalau bercanda itu kan, Indonesia itu kan supermarketnya bencana. Iya. Mau cari bencana apa aja ada di pengalamannya di Indonesia. Iya. Mulai dari gunung api, kemudian gempa, tsunami, likuifaksi, apalagi Longsor, puting beliung. puting beliung, kemudian badai es, badai salju, Iya. ada sekarang gitu. Kebakaran Dimulai dari hutan. kebakaran hutan apalagi dan sebagainya lah. Lanjut. Nah, sehingga proses itulah yang kemudian mestinya meningkatkan awareness kita gitu. Sehingga menurut kami di teman-teman yang bicara tentang ini saya menemukan satu kalimat baru namanya humanitarian housing gitu. Nah, Apa itu? Humanitarian housing itu secara gampang ini saya ngepek saja gitu. Saya adalah semacam operasi kemanusiaan yang dilakukan oleh saat ini kalau kita ngomong di bencana, biasanya operasi kemanusiaan dilakukan oleh pemerintah tapi di bidang housing. Yang tujuannya adalah untuk menjadi representasinya negara, bahwa negara hadir loh pada saat terjadi bencana, memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk rumah yang benar. Baik itu rumah, nanti saya akan cerita beberapa hal misalnya, bagaimana pentahapan rumah pada saat terjadinya bencana itu ada. Tapi yang paling penting adalah negara harus hadir dalam proses kebencanaan itu. Di sektor rumah dia harus hadir juga. Selama ini saya lihat negara sudah mulai hadir dalam hal itu untuk proses-proses bencana. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Dan menurut kami bahwa melakukan proses humanitarian housing ini tidak sekedar memindah rumah atau memasukkan orang dalam satu rumah, tapi ini membangun kebudayaan baru yang aware terhadap bencana. Itu yang paling penting menurut saya. Ya. Terima kasih. Ini menarik sekali ya. Kan bencana itu urusan wajib. Tapi sepertinya kalau di kuliah itu kayak ekstrakurikuler. Yes. Pilihan gitu. Jadi apa karena kita itu agak kesulitan membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, itu mari kita tanyakan ke perasaan kita masing-masing ya. Cuman memang kalau khusus untuk humanitarian housing itu menjadi hal penting, yang utama, itu saya rasa mestinya dimasukkan di SOP tentara tuh pas tanggap darurat jebret gitu langsung ada gitu ya. Menurut Mas Wijang nih dari pembicaraan orang-orang, butuh berapa lama untuk setting si humanitarian housing itu ada di masing-masing lokasi? Kita biasanya kan humanitarian itu lebih ke arah kayak dapur umum gitu ya. Bukan shelter gitu yang memang ready. Kalau shelternya di Indonesia masih tenda gitu. Huntara aja itu masih kayak yang modelnya nggak ada privacy antara satu sama lain gitu. Itu boleh nggak Mas cerita sedikit gitu tentang bayangannya apa ketika humanitarian itu diterapkan di Indonesia? Ya, ketika terjadi bencana, apapun bentuk bencananya gitu ya. Karena kondisinya yang namanya bencana kan tidak pernah direncanakan dan darurat gitu ya. Mendesak, sehingga biasanya terkait dengan masalah housing pertama kali yang harus disediakan adalah barak pengungsi. Itu wajar sekali pada saat kondisi bencana terjadi itu butuh barak pengungsi. Bisa menggunakan tenda kalau tendanya tersedia, tetapi sebetulnya bangunan-bangunan publik yang masih ada difungsikan ya, mestinya bisa difungsikan. Jadi bagi teman-teman yang mendesain sekolah, masjid, gereja, kemudian kantor pemerintah, itu harus benar-benar dia berada di tempat yang aman, kemudian dia tidak rentan terhadap bencana dan sebagainya, karena dia akan menjadi tempat tujuan pertama. Ya, shelter. Yes, tempat evakuasi pertama akan ada di situ. Nah, setelah kenapa itu penting di situ dan dia dikumpulkan di situ? Itu mempermudah proses administrasi dan pendataan. Sehingga kemudian sudah ada di sini, maka proses bantuan bisa dilakukan, jumlah orangnya dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di situ. Setelah proses itu selesai, biasanya sekitar kalau saya nggak salah di dalam undang-undang bencana itu seminggu sampai 10 hari Pak ya, proses itu. Nah, setelah itu memang harus dipikirkan yang namanya temporary shelter atau kita sering sebut dengan huntara, hunian sementara. Hunian sementara itu memang
Dulu orang berpikiran sebulan 2 bulan, tapi berangkat dari kasusnya Gunung Sinabung. Gunung Sinabung itu meletus selama 4 tahun atau 5 tahun berturut-turut tanpa berhenti, Hmm. sehingga tidak memungkinkan untuk membuat huntara yang hanya bulanan. Itulah kenapa kemudian membangun huntara yang lebih semi permanen menggunakan beton knockdown Risa. Kalau pada ada yang belajar itu dimulai di sana juga. Nah, tetapi ingin saya sampaikan adalah proses menjadi huntara itu sendiri adalah proses memanusiakan manusia. Kenapa? Kalau tadi di barak dia tinggal bersama-sama dengan orang lain dengan sebanyak itu, maka privacy nggak ada. Hmm. Kemudian tekanan psikologisnya pasti sangat tinggi dalam kondisi capek dan sebagainya. Penyebaran penyakit sangat mungkin dan sebagainya. Hmm. Hmm. Nah, maka ketika sudah menjadi huntara, huntara itu biasanya bilik-bilik kecil tapi lebih private. Misalnya ukuran 3x3 Ya. atau 3x4 dan sebagainya. Ya. Dibangun kalau di Merapi dulu dibangun dengan bambu. Ya. Tapi dimulai di Sinabung dibangun dengan Risa tadi dengan beton dan sebagainya. Dia mulai mendapatkan privacy. Paling tidak ada satu keluarga ya satu bilik. Ya. Sehingga ada proses-proses itu. Nah, proses itu memungkinkan bagi orang untuk mulai lebih stabil secara psikologis Oke. untuk persiapan membangun hunian tetapnya. Oke. Nah, pada titik terakhirnya adalah membangun huntap tadi, hunian tetap yang mestinya diprediksikan di lokasi yang aman, kemudian disetting sedemikian rupa dengan sistem konstruksi yang benar dan baik sehingga ini bagian dari kesiapsiagaan menuju bencana-bencana berikutnya. Bencana itu kan siklik ya. Di dalam undang-undang bencana itu kan selalu akan ngomong pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Pasca bencana itu adalah persiapan menuju pra bencana yang lain. Iya. Karena bisa terjadi setiap saat dan itu sunatullah. Kita nggak Iya. bisa melawan itu. Iya. Itulah kira-kira. Ya, betul. Kalau misalnya nih, iya kayak Sinabung kan ada nggak sih penelitian tentang huntara ini? Karena kan hunian sementara itu kan banyak sekali ya. Ada di Jepang itu bentuknya kayak kontainer yang bisa dikirim. Ya, ya. Terus kayak di yang emergency, yang Red Cross itu dia ditiup berapa detik atau berapa menit dia udah kebangun Ya, gitu ya. rumahnya. Terus ada yang kayak Merapi itu bentuknya pakai bambu gitu. Aceh mungkin pakai Risa. Saya nggak tahu tuh. Ini kan tadi balik lagi sesuai dengan user. Ya, ya. Yang cocok sama budaya Indonesia itu seperti apa? Mungkin kayak Sumatera tuh cocoknya yang los gitu, yang agak besar gitu. Mereka masih oke. Tapi kan ada generalisasi yang seluruh warga negara Indonesia itu masih bisa menerima dari bahan material karena cuaca, ya kan? Dari ukuran mungkin bisa ada yang generik. Gitu ada nggak sih, Mas, belajar tentang huntara ini? Ya. Karena kayaknya gimana tuh dulu prosesnya? Ya. Ini pengalaman saya ya, Iya. dan bisa jadi masih jadi debatable. Tapi menurut pengalaman saya tidak ada obat yang generik untuk hal itu. Gitu. Tidak ada obat yang generik, maksud saya bahwa kemudian tidak ada yang bisa dipakai satu untuk semua gitu kira-kira sebetulnya. Oke. Ya, cuman memang prasyarat utama kalau ngomong huntara adalah satu, mudah dibangun dengan cepat, dia durability-nya bisa diperhitungkan dengan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya tadi kasusnya Merapi mestinya berbeda dengan Gunung Sinabung. Karena Merapi waktu itu kita prediksi memang huntara itu akan hanya bertahan di 3-4 bulan sehingga bisa dimanfaatkan kembali dan sebagainya. Tetapi kalau Sinabung karena itu usianya sampai tahunan, kan ya nggak mungkin pakai itu. Waktu itu desainnya seperti apa, Mas? Pakai Risa dan kemudian pakai apa namanya? Boleh nyebut merek nggak ya? Pokoknya apa namanya? Silakan. Papan-papan dinding. Ya, sekarang kan banyak mereknya ya untuk itu. Itu yang kemudian bisa mempercepat. Risa itu karena dia sifatnya beton knockdown, dia bisa dipersiapkan dulu, dia menjadi semacam buffer stock gitu ya, buffer stock yang modular, sehingga ketika terjadi bencana di mana itu dikirim. Sampai dengan tahun 2022 pemerintah biasanya melakukan proses buffer stock itu. Tapi yang tahun ini kayaknya saya belum lihat, nggak tahu nanti ke depan pemerintah akan menyiapkan itu atau tidak. Oke, yang kalau kayak rumah instan sederhana sehat atau Risa, itu kan oke kalau gempa,
tsunami ya tsunami oke, tinggal dibikin panggung Mhm, nanti mhm, mungkin mhm, gitu ya. mhm. Ada penyesuaian. Ya. Tapi kayak puting beliung, Mhm, longsor, itu mhm, kan nggak cocok. mhm. Ini kuantitas sama Ya, kualitas ya, ya. ya. Mhm, Tadi Mas Wijan cerita kalau dari segi kualitas itu bisa macam-macam mhm, gitu. mhm. Tapi nggak ada yang akademik tuh kayaknya. Ada nggak? Kita Saya masih kok belum minim. lihat Iya, anunya. maksud saya di luar sana saya ngundang Heeh, peneliti-peneliti heeh, muda heeh. yang memang cari lahan penelitian. Tahu adik-adik ini mau itu kan, Betul, skripsinya betul. menuju ke sana Ini gitu. tantangan sebetulnya bagi teman-teman baik Iya, S1, S2, S3 melakukan iya, penelitian terhadap hal itu. betul. Hmm, hmm. Karena banyak sekali orang yang melihat itu sebelah mata. Kalau belum terjadi bencana, Ya, nggak ya, usah kita ya, pikirkan. ya. Kalau buat orang Sulawesi, kalau mikirkan pada saat bencana, Hmm. dipikir mengundang bencana gitu. Jadi ada Ya, orang-orang di ya, ya, Indonesia yang ya. memang punya bencana, pepandangan tentang bencana yang seperti itu. Tapi kalau misalnya mau buffer stock atau yang lain-lain, saya rasa tergantung jenis Ya, ya, kebencanaannya ya. gitu. Bagaimana sih BNPB tuh punya yang oke, bahan material kita nggak ready rumahnya, tapi kita Hmm. bahan material itu siap untuk dipasang kapan Iya, aja iya. gitu. Terus kita punya video simulasinya Mhm, sehingga semua mhm, orang bisa mhm. ngelakuin gitu. Menurut Saya gimana potong. ceritanya? Ada dua hal sebetulnya yang penting mengenai Ya, hal itu. ya. Pertama adalah material yang ready untuk diaplikasikan dalam kondisi Hmm, bencana, dalam hmm, kondisi darurat. ya. Yang kedua adalah mestinya setiap pemerintah daerah punya bank data terhadap lahan yang aman. Oke. Karena begini, tadi pertanyaannya bagaimana kalau terjadi longsor dan sebagainya. Kalau longsor itu maka jawabannya bukan konstruksinya yang harus diperkuat, Oke. tapi lahannya yang harus aman dari bencana longsor. Maka kemudian pemerintah daerah masing-masing mestinya sudah punya pemetaan ini resiko bencananya apa. Oke, sekarang Eh, sekarang kalau yang itu udah ada kawasan hmm, rawan bencana sih. hmm, Maksudnya hmm. walaupun kita Oh nggak tahu ya iya, kredibilitasnya kawasan rawan seperti apa. bencananya betul. Tapi sampai punya bank data tentang tanah yang bisa dibeli dengan cepat atau dimanfaatkan atau bahkan itu tanahnya negara Ready to use. ready to use ketika Oke. terjadi bencana. Jadi available Yes, upon disaster. yes. Oke. Oke. Jadi ini nanti kita garis bawahi. Kita kayaknya agak panjang itu kaitannya sama tanah karena kan terdaftar sebagai aset kan belum tentu Iya, dikuasai ya. iya, betul. Apa penguasaan? Enggak apa-apa. Udah. Oke. eh, Ya, secara kuantitas, secara kualitas, secara jumlah masih minim, Mhm, tergantung bencananya ada di mana, mhm. apalagi kualitasnya gitu Ya, ya. ya. Jadi memang saya belum pernah atau menghitung berapa persen dari berapa persen dari anggarannya pemerintah itu harus jadi dana siap pakai untuk bencana. Itu. Karena ini eh, undang-undang bencananya kita, undang-undang penanggulangan Mhm, bencananya kita mhm, masih minim sekali yang terkait dengan pembelanjaan negara. mhm, mhm. Sehingga rawan untuk penyelewengan uang Ya, maupun ya. pemanfaatan Mhm. aset-aset pemerintah Ya, yang ya, dipakai ya, ketika ya. bencana begitu. Jadi kalau misalnya saya khawatirnya gini sih, kalau kita ini nggak ada akumulasi pengetahuan selama ini, maka akan sulit kita ke depannya untuk ngatasi bencananya gitu Iya. ya. Apalagi tambah parah. Boleh nggak Mas Wijan cerita waktu mendesain Huntara itu ada nggak yang pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin? Jadi waktu Sulawesi Mhm. Tengah kemarin kan kayaknya sempet deh. Waktu desain gimana? Kalau saya yang terlibat dalam mendesain sebetulnya bukan yang di Sulawesi Tengah, tapi yang di Sinabung. Oh, Sinabung Iya, kalau gimana? Huntara. Kalau selebihnya saya lebih banyak ke Huntap sebetulnya. Mhm. Kalau di Huntara di Sinabung, ya dimulai dengan memetakan ketersediaan lahan. Oke. Kemudian setelah memastikan lahan itu lahan yang aman dan ready untuk dipakai, maka baru kemudian kita bicara basis data yang dibutuhkan adalah berapa sih yang harus ditampung. Nah, Oke. dari sana baru kemudian kita menentukan berapa lama buntaran ini diprediksi mau dipakai. Maka Hmm. kan kita bicara durability dari masing-masing material untuk dipakai. Hmm. Baru kita bicara desain ya sebagaimana layaknya kita mendesain bangunan tidak terlalu rumit untuk hal itu, tapi lebih banyak bicara tentang durability bahan, kemudian berapa daya tampungnya,
apa kebutuhan fasilitas umumnya. Karena kan nggak mungkin hanya rumah. Pasti Ya, harus ada fasum, fasos, air bersih, air ya, kotor. Karena kalau ini tidak diperhatikan maka akan menjadi ancaman bahaya baru. ya. Seringkali terjadi kan justru di huntara-huntara itu timbul masalah apa pandemi penyakit dan Oke. sebagainya lah yang Ya, gitu-gitulah pokoknya. ya. Jadi memang ada proses-proses yang waktu baik itu Huntara tuh hunian sementara. Iya, Kalau huntap, Huntap itu hunian hunian tetap, tetap betul. gitu. Memang ada yang nyebut-nyebut yang lain, cuman setelah terjadi bencana itu terus yang Hmm. disebut ya. Jadi gitu. Atau kalau sebetulnya banyak orang yang lebih mengenal nama temporary shelter atau shelter gitu. Oke, Saya ini cerita sedikit. Waktu kejadian Merapi, istilah-istilah itu istilah ya. ya. Ketika kejadian Merapi, saya penugasan baru untuk hal itu. Saya datang ke Hmm. desa, kemudian ketemu orang yang lagi menyabit rumput buat pakan ternak itu. Saya tanya tentang hunian sementara, dia bingung menjawab. Itu orang desa. Bingung Oh, menjawab. Saya maunya kemudian tidak menggunakan bahasa-bahasa asing yang menyulitkan gitu. iya. Tapi kemudian saya cerita itu loh, yang dipakai untuk mengungsi yang korban Merapi erupsi itu loh. Mereka langsung jawab, oh shelter. Jadi dia lebih tahu shelter daripada hunian sementara. Nah, Ah, oke. apa namanya? Ya itu karakter sebenarnya. Makanya kita perlu tahu bagaimana komunikasi dengan masyarakat. Ya salah satunya yang begitu-begitu. Ternyata Oh, dulu kita menganggap oh kalau kita ngomong temporary shelter nanti oh ke barat-baratan gitu kan shelter atau ya. membingungkan gitu. Ya, Tapi ternyata enggak, masyarakat justru lebih sering dan lebih familiar dengan kata-kata shelter. shelter daripada kemudian Shelter. hunian sementara atau huntara gitu. Iya. Itu kira-kira begitu lah. Sebetulnya maknanya sama tapi Sama cara nyebutnya aja cara ya. menyebut dan cara Betul, betul, berkomunikasinya betul. betul. Tenda pengungsi beda lagi ya. Beda lagi. Heeh. Iya, Huntara di Jogja iya, Palu juga iya. Itu kan dulu banyak menggunakan itu tenda-tenda itu ya, dan bagus-bagus. ya. Oke. Tadi Mas Wijang nyampaikan aman terhadap bencana itu kan untuk user. Kita mesti memastikan sesuai sama usernya. Mhm, Nah, kita mikir kenapa bencana itu makin penting. Orang mhm. mau miskin, mau kaya, mau menengah, mau orang desa, mau orang kota, kalau bencana ya kena bencana aja Iya, gitu ya. iya, betul. Nah, yang paling rawan itu yang miskin sebetulnya, Mhm, karena dia ada terbatas secara biaya, mhm, mhm, mungkin saudara mhm, mhm, jauh, mhm, nggak bisa komunikasi, mhm, akses informasi, mhm, terus yang dapat bantuan mhm, yang kaya malah sering dapat bantuan ya, mhm, karena banyak keluarga kaya juga mhm, gitu. mhm, mhm. Dan selain itu juga kalau biasanya informasinya yang siapa cepat maka dia Ya, dapat. ya, Biasanya ya, kan kalau ya. apa bencana kayak itu. Terkait sama masyarakat yang menengah ke bawah perlakuannya beda nggak sama yang menengah ke Eh, atas gitu ketika bencana ya, gitu terjadi? sebetulnya secara spesifik tidak. Cuman yang Sama paling, aja. ya, yang paling penting adalah bagaimana mengorganisasikannya. Oke. Ini di beberapa teman-teman apa humanitarian sudah banyak membicarakan itu, mulai dari membuat shelter itu seperti apa, bagaimana organisasi pengungsi itu juga penting gitu. Mhm. Itu sering lossnya di sana karena kemudian organisasinya kurang rapi. Maka penting untuk belajar daerah-daerah yang rawan bencana itu belajar mengorganisasi eh, apa namanya huntara dan sebagainya itu menjadi penting. Itu Hmm. karena berembet panjang sampai dengan ketika kita bicara huntap, hunian tetapnya gitu. Itu Mhm. penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Dari pengalaman saya menangani beberapa lokasi bencana, hal yang terpenting yang sering loss adalah data. Oke. Data contoh paling terakhir di Palu itu data rumah, kebutuhan rumah itu ternyata setelah kita verifikasi ulang bersama dengan masyarakat dan sebagainya, itu yang apa fail, yang salah Ya. atau tidak sesuai dengan aturan itu bisa sampai 40%. Uh, Kalau itu banyak nggak juga ya. hati-hati kan ini ya pada saat kondisi-kondisi tertentu semacam itu memang Hmm. kadang-kadang muncul apa ya moral hazard gitu ya. Mumpung ada bantuan gitu kan. Ya. Double bantuan dan sebagainya. Ya. Tetapi kemudian ini yang sering kali apa menjadi perhatian yang harus kita hindari itu karena saya ingin mengingatkan bahwa korupsi yang paling bisa dituntut hukuman mati menurut undang-undang anti korupsi adalah korupsi bantuan bencana.
Itu ada di dalam undang-undang anti korupsi dan hanya korupsi bencana. Kalau yang lainnya itu tidak bisa dituntut hukuman mati. Penjara seumur hidup bisa. Tapi hukuman Bahaya ya. iya dan itu berat hukumannya gitu. Tapi nggak ada yang berani ya. Kayaknya. Ya, Sebenarnya semoga susah sekali penyelewengan itu ketika semoga itu terjadi. semoga makanya itu selalu harus diingatkan ya untuk hal itu. Karena kalau saya sih concernnya gini, Mas Wijang. Kan tadi itu kita ngomong waktu terjadi bencana ya. Kalau sebelumnya itu nggak semua orang tuh tahu kaidah yang baik tentang Okay. bangunan konstruksi. Nah, kalau kita sih gimana ya caranya supaya pengetahuan dasar tentang konstruksi itu tahu gitu. Kalau pemerintah bikin kayak sertifikasi tukang nanti dipikir tukangnya harganya mahal. Yeah. Padahal itu pengetahuan yang umum gitu. Kalau jadi bagian dari media, saya sih lagi kepikiran mungkin kayak klinik konstruksi harus mulai diaktifkan lagi karena semua orang bisa tanya jawab di situ gitu. Karena kayak bantuan-bantuan aja tuh si fasilitator agak kewalahan melayani banyak orang untuk itu gitu kan. Sebetulnya saya berharap mestinya kampus pertama. Kampus ya. Sebagai garda terdepan mencetak orang-orang terampil di bidang keteknikan dan bangunan, kampus mestinya arsitek dan sipil. Atau setidaknya di STM ya, SMK sekarang begitulah kira-kira. Kemudian yang kedua adalah betul tadi salah satu usulan saya kepada Kementerian Perumahan mestinya atau sekarang PKP mestinya mengaktifkan kembali balai-balai itu untuk memerankan fungsi itu betul. Di daerah-daerah sehingga kemudian ada proses-proses sembari kemudian melalui strukturalnya pemerintah daerah mestinya juga mulai harus aware bahwa di lokasi kita tidak ada wilayah yang betul-betul aman dari bencana. Tidak ada sama sekali. Semuanya pasti memiliki resiko. Tinggal resikonya besar atau kecil. Ya. Jadi kayak menakar resiko itu sangat penting ya. Betul. Terutama kalau kita pendampingan di desa-desa itu sering sekali dihadapkan ke ketidaktahuan warga itu terkait sama mana wilayah yang aman dan yang tidak aman gitu. Betul. Jadi bahaya juga gitu ke depannya. Oke, terakhir nih sebelum kita ke audiens ke teman-teman anak-anak arsitek, teman-teman arsitek nih. Terkait bahan material. Itu kan terutama di daerah rawan bencana ya. Kesulitan nggak cari bahan material lokal ketika kita itu? Itulah. Mungkin saya tarik sedikit. Kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian PU menyusun satu penemuan yang namanya RISA itu? Itu sebenarnya kan diawali dari kondisi pada saat bencana, material itu sulit, apalagi tukangnya. Mari kita bayangkan, mana ya, Lombok misalnya begitu. Lombok itu rusak beratnya sekitar 70.000 unit rumah. Kalau 70.000 unit rumah, pada saat itu kemudian orang akan mengatakan bahwa rumah yang tahan gempa itu kayu. Saya arsitek, saya penggemar kayu dalam hal ini. Tetapi mari kita bayangkan kalau 70.000 rumah meminta dibangun dengan kayu. Padahal untuk membangun satu rumah kecil tipe 36 itu butuh sekitar 6 batang pohon. Maka 6 kali 70.000. Hutan mana yang harus digunduli? Dan belum kemudian menimbulkan bencana baru kan? Longsor dan teman-temannya gitu. Menjadi tidak logis mengenai hal itu. Ini tunggu sebentar sampai di situ. Siap. Karena ini pertanyaan yang sama tentang bambu. Waktu kemarin itu saya ditanya. Ternyata teman-teman penggerak bambu itu, pemerhati bambu, itu merasa lebih baik ditebangin. Demand-nya tinggi. Ketika dia dibutuhkannya itu banyak, otomatis orang berlomba-lomba untuk menanam gitu. Memungkinkan nggak kalau belajar dari situ tadi gitu? Makin rawan daerah, makin dia harus bangun dimanapun. Istilahnya gini, kayak kita hidup gitu, kita udah pesan nanti matinya liangnya di mana gitu. Kita juga bangun rumah ya kalau bencana itu bangunnya pakai apa gitu. Jadi kayak stok bahan material itu memang harus ada ya, yang ready made, yang cepat gitu ya. Betul. Catatannya adalah konstruksi kebudayaannya dilakukan. Misalnya saya ambil contoh yang paling bagus, salah satunya adalah Merapi.
Merapi itu kalau kita amati, desa-desa di sekitar Merapi itu namanya petung. Ya, Itu kan bambu. ya, Kemudian beberapa lokasi itu toponimnya terkait dengan bambu. ya, Artinya ya. sejak awal apa namanya? Tahu ya, sudah Iya, tahu. nenek moyang kita mengajarkan menanam bambu itu dengan cara itu. Tapi di sisi yang lain bambu di Merapi ini agak sedikit menyimpang. Tidak hanya sekedar untuk konstruksi dalam kondisi darurat. Dia early warning system ketika terjadi ada awan Bencana. panas, maka ledakan dari ruas-ruas bambu terdengar sampai jauh. Ini early warning system. Maka di seputar Merapi itu ditanamin bambu. Fungsinya tambah ya. Betul, itulah esensi membangun kebudayaan rawan bencana itu. Nah, silakan kemudian kalau mau pakai kayu boleh saja, tapi artinya penyelamatan hutannya harus dilakukan duluan, bukan dipotong duluan kan gitu. Iya, tapi Mas Ujeng yakin nggak seluruh Indonesia tahu kalau makin ada gunung berapi itu makin harus nanam bambu sebagai early warning? Saya belum nemu, tapi yang saya temukan di Merapi dan di Sinabung hampir sama. Oke, Ya. oke. Jadi buat kota-kota atau kabupaten atau manapun daerah-daerah di Indonesia kalau dekat gunung berapi harus harus ya itu membuat harus nanam bambu. Saya tidak berani bilang harus, tetapi bahwa pengalamannya itu menunjukkan early warning system yang bagus gitu lah. Sebaiknya ya, sebaiknya ada bambu untuk early warning. Iya. Oke, sudah terbukti Jogja sama Sinabung kan di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi saya rasa seluruh Indonesia juga sama aja karena kan panas ya. Iya. Jadi ledakannya itu Jadi kan misalnya ini gunung, di bawahnya kemudian di buffer dengan bambu, baru di sini permukiman. Sehingga ketika ada awan panas dia melalui rumpun bambu dan meledak, orang yang di bawah sudah bisa menyelamatkan diri dulu. Sebelum sampai ke lokasi. Aman terhadap bencana itu artinya bisa menyelamatkan diri dari bencana itu sendiri. That's the point. Kenalkan, nama saya Muhammad Majid dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Izinkan saya bertanya, menurut Bapak lebih baik setelah lulus kuliah itu langsung lanjut S2 dan sambil kerja atau menunda dulu untuk mencari pengalaman lanjut gitu? Untuk pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar saat pembuatan Huntara ya? Dan apa solusinya, Pak? Siap. Ya, kalau pertanyaannya setelah lulus kuliah mau langsung S2 atau kerja dulu. Sekali lagi saya penganut hukum relativitas gitu ya. Tergantung Anda mau jadi apa. Kalau Anda mau jadi pelajar atau peneliti, ya silakan saja langsung S2 pun nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau Anda mau menjadi seorang praktisi, dulu dosen saya mengajarkan yang paling baik itu sebetulnya lulus, bekerja, setelah bekerja maka kemudian kuliah lagi, setelah kuliah lagi maka kembali mempraktekkan di lapangan, kemudian baru kuliah lagi, sehingga kemudian sampai S3 itu pengalamannya semakin kaya gitu lah kira-kira. Tapi itu terutama untuk praktisi ya. Makanya kalau di arsitek sekarang kan ada sekolah profesi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya setara dengan kalau kita magang dan teman-temannya begitulah kira-kira. Itu kalau pendapat saya ya. Yang kedua adalah mengenai tadi pembangunan Huntara. Sebetulnya saya tidak terlalu banyak membangun Huntara. Saya lebih banyak untuk ke Huntap sebetulnya, hunian tetapnya. Tantangan yang terbesar adalah membangun awareness kepada semua pihak bahwa kita sedang tinggal di daerah yang rawan bencana. Maka membangunnya adalah bangunan-bangunan yang mestinya adaptif terhadap bencana. Itu yang paling penting. Misalnya adaptif terhadap bencana itu adalah dibangun di lokasi yang aman. Kemudian bangunannya sendiri memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk menyelamatkan diri dalam kondisi bencana apapun. Durability-nya cukup kuat dan cukup lama maksudnya. Kemudian nyaman dipakai. Nah, hal ini yang kemudian perlu dikomunikasikan. Kesalahan pengalaman, kalau saya boleh ngomong kesalahan ya, dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya yang cukup lama adalah proses ketika masyarakat korban bencana itu dianggap sebagai objek, maka dia tiba-tiba diberikan rumah. Ini kan seperti orang memindahkan
dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam tanda petik, mohon maaf kalau bahasa saya kasar, ini seperti membawa hewan dimasukkan ke kandang. Ini manusia, bukan hewan. Sehingga ada proses yang mestinya dilakukan bahwa menghargai dia sebagai makhluk yang mempunyai kebudayaan baru. Maka kami di kegiatan-kegiatan kami selalu menganggap melakukan proses menuju ke Huntap itu adalah membangun kebudayaan baru. Ini yang mesti dilakukan. Kira-kira begitu. Iya, jadi ada proses-proses itu ya, Iya, yang memang harus memanusiakan manusia. Oke, Betul. oke. Dari tadi memang kalau habis lulus itu yang penting tahu bedanya S1, S2, S3 apa gitu ya. Kenapa sebetulnya butuh magang dulu atau kerja dulu itu karena kadang kalau masuk ke kampus lagi itu belajar menstrukturkan apa yang didapat di lapangan. Jadi tidak semata-mata dapat ijazah. Walaupun tujuan sekolah dapat ijazah ya. Jadi pertanyaan saya itu lebih ke mengajak cerita sih Pak, dengan pengalaman Bapak. Iya. Jadi saat Bapak pertama kali menjelaskan tentang aplikasi itu kan kayak seni dan keteknikan. Iya, iya. Mana saya rasakan itu, kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu lebih ke seninya Pak. Soalnya dari awal juga saya pengen masuk ke FRD, suka lukis. Ya. Adakah hal-hal yang harus saya gunakan atau gimana dengan jalan saya memilih mungkin lebih kepada seni itu ada bakal jalannya ke depannya atau memang harus seimbang atau bahkan keteknikannya yang harus menonjol gitu. Kemudian saya dengarkan dari pendapat pengalaman Bapak tadi kalau bencana itu kan harusnya masuknya ke struktural ya. Seperti itu masuk ke keteknikannya tadi. Nah itu jadi makin membingungkan itu Pak. Apakah ya itu pertanyaannya apakah harus seimbang atau entah kita milih salah satu itu tetap ada jalannya atau bagaimana Pak? Bicara art itu kan bicara tentang kebudayaan. Kebudayaan itu adalah habit dari menjadi kebudayaan itu kan setelah menjadi habit. Dari knowledge menjadi habit, kebiasaan dan menjadi budaya gitu kan. Artinya apa? Yang melakukan siapa? Manusia. Maka kemudian tidak bisa dilepaskan dari urusan-urusan kemanusiaan, sosial dan teman-temannya. Nah, teknik itu adalah bagian pendukungnya, tektonikanya, tektunnya itu kan bagian pendukungnya. Kalau ditanya haruskah seimbang? Ya, menurut saya seimbang. Tapi yang namanya seimbang itu kan tidak 50-50. 40/60 itu ketika kemudian dia bisa ada di dalam konstantanya. Kalau kita bicara matematika itu kan ada garis konstanta gitu kan. Bukan sama dengan tapi konstanta. Itu kan ya keseimbangan itulah yang menjadi lebih penting menurut saya gitu. Kalau kita mau menjadi lebih banyak ke artnya, maka akan lari ke artis. Kalau ke tekniknya ya masih menjadi teknokrat gitu. Nah, arsitek itu ilmu yang mengkawinkan keduanya. Kalau tetap mau jalan di bidang arsitek. Tapi kalau untuk tadi terkait dengan bencana, enggak kalau hanya ngomong tekniknya saja. Iya, bahwa kemudian bicara dengan orangnya tadi yang saya bilang membangun kebudayaannya itu menjadi bagian yang penting di dalam proses-proses itu. Enggak bisa dilepaskan. Beberapa kasus kemudian rumah yang dibangun oleh pemerintah pada saat bencana kemudian tidak dipakai karena tidak memperhatikan faktor kemanusiaannya. Dia hanya diberikan rumah, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya, yang terjadi loss begitu saja. Mungkin memang banyak hal yang harus dipertimbangkan yang terkait dengan memfasilitasi warga di area rawan bencana gitu. Jadi memang banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Memang mau ada seninya ketika menangani bencana itu, memang menangani bencana juga banyak seninya juga gitu. Cuman memang ada akumulasi pengetahuan. Jadi kita nggak bisa semata-mata yang teknis dulu apa yang seni dulu, nggak bisa. Seni itu akan jadi seni kalau aman. Kalau tidak aman, maka orang tidak bisa merasakan seninya gitu ya. Kayak sepertinya seperti itu gitu. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa salah satu panggilan saya di daerah bencana karena saya mengalami tadi rumah kakak saya sendiri roboh pada saat gempa, sehingga itu membentuk penyikapan saya dan ternyata itu tidak sendiri, ada beberapa teman walaupun kalau bicara arsitek nggak banyak sih sebetulnya dari berbagai macam ilmu. Saya mungkin bisa cerita sedikit mengenai pengalaman waktu kami tiba-tiba ditugaskan ke Lombok 2018 itu saya ingat tanggal 15 Agustus saya itu ditelepon
setelah dulu pimpinan saya mendapat penugasan dari Pak Menteri, Pak Basuki pada saat itu. Beliau mendapatkan penugasan, Pak Basuki hanya bilang, Lombok bencana, Lombok gempa, tolong siapkan tim untuk segera melakukan pendataan dan sebagainya di Lombok. Kemudian malam itu saya ditelepon, saya bersama pimpinan saya juga ditelepon, siapkan orang untuk segera berangkat ke Lombok untuk melakukan pendataan. Awalnya cuma bicara pendataan. Berapapun yang siap sebanyak-banyaknya. Tapi karena sangat mendadak, waktu itu saya hanya bisa menyiapkan sekitar 18 orang. Itu juga banyak ya. 18 orang itu sebagian besar dari Sumatera Utara, dari Medan, kemudian ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Jawa Timur, dan dari Jogja, serta Jawa Tengah. Kontak-kontakannya waktu itu gimana? Karena kami sudah berapa kali beraktivitas bersama, maka kami bisa kontak-kontakan, dan kami masih ada WA group dan sebagainya. Iya. Tanggal 14 saya kontak teman-teman, mereka menyatakan siap. Bahkan ada salah satu teman perempuan yang nggak boleh sebetulnya sama orang tuanya, tapi karena dia sangat ingin, maka diam-diam dia tetap memasukkan koper-kopernya dan sebagainya. Walaupun saya ultimatum, tanpa izin dari orang tuamu saya tidak akan pernah belikan tiket. Saya bilang sampaikan dulu. Sampai pada detik terakhirnya, setelah melihat kesungguhannya, si orang tuanya bilang, ya sudah kamu kalau mau berangkat tapi hati-hati. Baru dia kemudian konfirmasi di detik terakhir batas pengiriman tiket itu. Tanggal 15 kami kirim, saya tanggal 16 baru dapat tiket, 17 Agustus saya berangkat. 17 Agustus kami semuanya berangkat, ketemu di Lombok dan sebagainya. Begitu mendarat kami dapat pertanyaan dari salah satu pimpinan di Lombok. Bapak, Ibu sekalian, kira-kira mau nginep di mana? Dan penugasannya seperti apa? Kami nggak tahu, karena kami tidak ada pembicaraan, karena kami hanya diminta untuk segera datang melakukan pendataan. Tapi harus nginep dan sebagainya kami kurang tahu. Tapi kami siap untuk diinapkan dimanapun. Waktu itu kondisinya masih sangat darurat, semua orang masih tidur di tenda, sehingga kami mendirikan tenda sendiri di lapangan Pemda Lombok Utara yang hancur pada saat itu. Selama sebulan kami tinggal di sana, mendirikan tenda komando itu, kita tidur di sana. Kalau mandi ya antre bersama dengan para pengungsi yang lain dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Dan setiap pagi kami akan melakukan pendataan, berangkat pagi jam 8 ke beberapa wilayah, nanti malam datang, besoknya seterus seperti itu terus kita lakukan. Jadi kayak pengungsi ya? Iya, dan satu hal, teman-teman, alhamdulillahnya tidak akan pernah ada yang menanyakan, kami di sana ditugaskan apa, dibayar berapa. Nggak ada dalam kamus kami. Kami siap, iya siap, sudah. Perkara nanti kemudian kita sudah jalani, kami merasa nggak cocok atau kurang pas dan sebagainya, kita bisa diskusikan. Kalau kemudian sudah selesai ya kita bisa bebas melakukan itu. Oke, kalau misalnya nih di Indonesia kira-kira tebak-tebakan Iya. Mungkin saya tidak terdaftar di sana, tapi saya mau. Tapi karena saya nggak ditawarin, jadi nggak tahu. Iya, gitu ya. iya. Kira-kira jumlahnya berapa? Kira-kira yang Mas Ujang kenal, Pak, Iya, tahu aja. Itu kira-kira jumlahnya berapa? Kalau yang dari basic arsitek tidak banyak, mungkin bisa dihitung dengan jari. Ya. Tapi yang dari yang lainnya, tapi dalam konteks tanggap darurat, cukup lumayan banyak. Kita punya kasus ketika Aceh kan kemudian berbondong-bondong orang, Palu, Lombok dan sebagainya banyak. Tapi untuk urusan tanggap darurat. Tapi begitu kita ngomong tentang ngomong tentang bagaimana membangun permukiman, konstruksi, huntap, huntara, semakin sedikit orang. Kalau saya boleh bilang, kalau sudah kita jalan di pembangunan huntap, itu kayak lagu sendu zaman dulu, sunyi sepi sendiri gitu lah kira-kira. Jadi masih belum banyak ya? Belum banyak. Makanya sebetulnya saya sangat berharap, saya ingin mengetuk teman-teman dari kampus-kampus untuk mainstreamingkan humanitarian housing ini supaya mengetuk hati teman-teman. Ada loh yang membutuhkan teman-teman selain hanya orang-orang yang dalam tanda petik punya uang, punya kapital untuk bangun rumah. Tapi ada teman-teman yang sedang dalam kondisi yang kurang kurang pengetahuan, kurang kemampuan sehingga butuh bantuan itu. Tidak hanya bencana sebetulnya. Humanitarian housing itu kan bicara juga tentang kelompok yang lemah dan terpinggirkan di urban sprawl, di daerah-daerah kumuh dan teman-temannya. Rentan ya? Rentan, betul. Iya. Kamu tanggung jawab. Mau nanya lagi nggak? Kamu sih tadi. Enggak, tapi gini, Mas Ijang. Kalau menurut saya, kita punya problem besar di masalah human resource. Ya. Jadi arsitek yang menjadi resource-nya kita untuk ke depan gitu.
kan nggak ada, kan ketemunya kita-kita aja. Betul. Betul, Jadi betul. ini ladangnya khusus untuk arsitek yang mulai masuk ke bidang Ya, ini ya. itu masih besar sekali Hmm. gitu. Dan itu juga bukan pekerjaan yang terus-terusan karena kan tidak terjadi bencana ya. Gini, Atau bisa dijadikan karir ini karena kan teman-teman ini masih belum pada lulus ya. saya mencontohkan diri saya sendiri ya, tapi mungkin begini, saya nggak tahu tepat nggak ya kalau saya ngomong, hampir 20 tahun saya berada di bidang kebencanaan. Hmm. Tapi alhamdulillah saya bisa menafkahi keluarga saya dari aktivitas itu. Artinya apa? Secara finansial juga tidak terganggu. Ya. Ini justru kerja yang hablum minallah dan hablum minanas gitu lah. Yang apa namanya, kepada kondisi kemanusiaan juga terjadi, tapi kemudian ini juga bagian dari cara beramal. Cuman gini ya, maaf ya. Ini mungkin saya sedikit berbeda ya, Betul. Pak Suja, ya. Karena kesannya tuh hari ini ya nggak beda sih, sama aja. Karena gini, hari ini orang memandang yang namanya bencana itu sunnah, pekerjaan sunnah. Harusnya itu tuh wajib gitu. Ya, ya. Mau bencana mau tidak itu pekerjaan di bidang ini tuh tetap ada gitu. Karena waktu tidak ada bencana tuh daerah yang rawan bencana itu banyak yang Ya, butuh ya, pencegahan. ya, ya. Nyiapin orangnya, Betul, nyiapin betul, SDM-nya, belum nanti Betul. jumlah rumah atau lahan lokasi Ya, yang harus ya. ready to use Ya. tuh berapa banyak. Ya. Cuman kan orang kalau nggak bencana nggak dikerjain. Ya, problemnya bukan di situ. Problemnya adalah mainstreaming. Iya betul. Ya, mainstreaming bagaimana kemudian isu ini mestinya masuk di dalam bangku perkuliahan tadi. Bahwa kalau ini di mainstreamingkan, maka kemudian ini menjadi aras baru bahwa orang kan bicara ini. Dulu saya kalau tidak banyak terlibat di aktivitas-aktivitas sosial mungkin juga nggak tertarik untuk masuk ke sini. Ya. Tapi karena kemudian selain kuliah saya juga beraktivitas di tempat yang lain. Nah, saya sih sangat berharap sebetulnya kampus-kampus mulai membicarakan ini. Dan ini sebenarnya sudah bukan ilmu baru. Romo Mangun sudah memulainya sejak mendirikan berproses di Gajah Mada dan sebagainya. Saya pikir nggak cuma Romo Mangun, ada Profesor Johan Silas, ada Pak Hasan Purbo, dan para arsitek-arsitek lain yang kemudian memang down to earth gitu kan. Iya betul. Baik, Pak Mas Wijan, terima kasih sekali atas diskusi hari ini. Kalau boleh, kita pengen closing statement, silakan. Dari pembelajaran selama ini saya di lapangan, terutama di daerah-daerah rawan bencana dan penanganan pasca bencana begitu, memang sekali lagi saya ingin mempertegas bahwa di dalam kebencanaan itu urusan memindahkan rumah itu tidak berhenti kepada bangunannya saja, tapi ini adalah membangun kebudayaan baru. Nah, kebudayaan apa? Kebudayaan yang lebih siap dan lebih tanggap terhadap kondisi kebencanaannya. Maka kalau kemudian banyak teman-teman, terutama saya dari sisi arsitektural, maka belajar mengenai kebencanaan adalah sebetulnya menempatkan diri kita pada kondisi-kondisi untuk yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan membangun rumah yang lebih baik, yang lebih aman, kemudian yang lebih sesuai dengan budaya yang lebih baru di masa yang akan datang. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijan.